إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua, kepada setiap diri manusia muslim pada hari ini untuk mendapatkan puasa Ramadan dalam keadaan tidak seperti biasanya. Ini adalah sebuah hikmah yang luar biasa yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Bertahun-tahun kita berpuasa, puluhan tahun kita berpuasa, tapi baru kali ini kita berpuasa dalam suasana yang berbeda daripada puasa-puasa tahun sebelumnya. Artinya apa? Artinya kita diberikan untuk mencari hikmah di balik puasa Ramadan tahun 2020 ini, 1441 Hijriah. Bahkan saya kemarin itu juga sempat menulis dalam satu halaman Facebook saya bahwa saya menulis judulnya itu adalah Ustadz Ramadan. Kenapa Ustadz Ramadan? Karena saya sesungguhnya bukan Ustadz yang sungguhnya. Dikatakan Ustadz Ramadan karena hanya dipanggil Ustadz saat Ramadan gitu. Kenapa? Karena banyak sekali ustadz-ustadz yang sudah sangat terkenal menjadi sangat sibuk di bulan Ramadan, ya enggak? Kemana-mana masjid penuh, musola penuh, masyarakat sedang luar biasa untuk menjalankan ibadah Ramadan tahun ini. Sebenarnya semangat ya. Peningkatan dari tahun ke tahun itu, kalau zaman puluhan tahun yang lalu masjid itu kan tidak seramai sekarang. Sekarang umat sedang berusaha untuk semangat ya, meningkat di mana-mana, masjid, musola penuh, hotel mengadakan tarwih, bank mengadakan tarwih, kantor-kantor mengadakan kegiatan Ramadan. Dan khusus tahun ini maka panggilan Ustadz Ramadan itu menjadi tidak bermakna, karena hampir semua gitu, saya katakan hampir semua, karena masih ada satu dua mungkin tidak banyak yang masih juga mengadakan acara-acara tarwih dan buka puasa bersama. Tetapi secara umum itu ditutup gitu ya, ditutup. Maka WA itu terus mengalir itu, mohon maaf Ustadz Ramadan, pada tahun ini kami tidak bisa menyelenggarakan subuh dan tarwih seperti biasanya. Maka Ustadz Ramadan pada tahun ini mohon maaf tidak jadi ceramah di masjid kami. Demikian kira-kira banyak sekali undangan-undangan ceramah di bulan Ramadan itu yang hampir semua dibatalkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya sebenarnya menarik gitu ya. Menarik, pertama, hikmah dari sisi perkembangan umat Islam. Pada dasarnya umat Islam kemudian sekarang mulai berkembang. Ya, mulai berkembang menjadi ulul albab, mulai berpikir tidak sekedar mengikuti keyakinan, tetapi umat sudah berkembang mengikuti juga petunjuk-petunjuk, kecuali sekedar keyakinan, tetapi juga berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu artinya apa? Nyatanya mereka kemudian juga mengikuti fatwa-fatwa ulama untuk menjauhi hal-hal yang memang mereka tidak ketahui. Ibaratnya kalau ada pagar besi gitu, mungkin pagar besi biasa pagarnya itu, dia tidak nyetrum, tapi orang teknik elektro mungkin bercerita, Mas, Mbak, Pak, Bu, oh itu pagar besinya ada listriknya, jangan dipegang. Lah itu dengan ilmu. Demikian juga umat
takmir secara umum juga berpikir, oh ini sudah ada rambu-rambu yang kemudian harus dipikirkan adalah keselamatan umat. Alhamdulillah itu sebagai hikmah sehingga Ustadz Ramadan menjadi ceramah dari rumah, tidak ceramah di masjid-masjid, kan begitu. Jadi saudara sekalian jamaah rahimakumullah, kesempatan ini dalam suasana Covid 2019 yang berakibat sampai di bulan April 2020 ini ternyata masih akan terus berlanjut. Tetapi ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naron. Jadi yang pertama kita harus meletakkan keluarga sebagai basis pembinaan sosial kita. Dari individu-individu kita yang baik, individu-individu yang mulai meningkat imannya, individu-individu yang mulai ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan menjadi keluarga sebagai basis pembentukan umat. Maka dalam istilah dulu orang Jawa, mangan ramangan kumpul. Nah, artinya apa itu? Menarik, dan ini bisa kita praktekkan dalam kondisi Ramadan tahun 2020 dan menjadi pelajaran bagi kita bahwa pelayanan kita kepada keluarga kita, pelayanan kita kepada tetangga kita, pelayanan kita kepada saudara-saudara terdekat kita, ini harusnya menjadi skala prioritas yang utama. Bahkan banyak perintah dari Rasulullah itu, kalau kita ingin berzakat, kita ingin memberi, maka utamakan dulu dari yang terdekat. Tentu yang bukan menjadi tanggungannya, kalau ya kan bisa tetangga terdekat, bisa saudara terdekat yang bukan menjadi tanggungannya, maka ini diprioritaskan. Oleh karena itu, di balik musibah besar yang melanda dunia ini, umat Islam sekarang sedang berkontemplasi. Umat Islam sekarang sedang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dirinya dan keluarganya, ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oleh karena itu, kalau kita renungkan bersama jamaah sekalian, bahwasanya pelayanan kepada keluarga itu dengan karakter orang Jawa sudah sangat dekat, ya. Mangan ramangan kumpul, artinya yang penting adalah ketenangan hidup, bisa hidup bersama. Kita mungkin selama ini di kantor semua, di pabrik, di pasar, kita sangat mampu melayani orang lain dengan bagus. Tetapi sekarang kita uji, adakah di antara kita mampu melayani keluarga kita, tetangga kita, setulus ketika kita di kantor, setulus ketika kita di tempat kerja, setulus tempat pabrik kita, setulus di jalanan ketika kita melayani orang lain. Maka ini menjadi pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan bersama, kita praktekkan bersama dalam suasana Ramadan 2020. Contoh kecil saja, ya, misalkan bapak-bapak seorang bos besar, ya, sering kita mendengar, wah bos besar Pak Direktur, ya, dia begitu santunnya dengan sekretarisnya ketika sekretarisnya mungkin belum selesai mengerjakan tugas. Mohon maaf Pak, ini belum selesai. Oh ya, enggak apa-apa Mbak, bisa dikerjakan lain waktu. Tapi coba bapak-bapak yang ada di rumah, ketika istrinya menyiapkan makanan belum selesai, masak kok setahun, masak kok 2 tahun, padahal menunggunya hanya 5 menit, menunggunya hanya 3 menit. Bayangkan, biasanya bisa bersabar di kantor, di rumah belum tentu bisa bersabar gitu. Demikian juga kepada yang ibu-ibu, ketika di kantor juga ketika disuruh luar biasa semangatnya. Atasannya nyuruh, Bu ini tolong dikerjakan langsung. Ya Pak, ya Pak, siap. Itu ya Pak, ya Pak, siap. Ya Pak, ya Pak, siap. Kalau di kantor. Coba kalau di rumah, suaminya misalkan minta tolong itu, Ma, Mbok, Ma, Mama, Mami, tolong digeser itu
tempat sampahnya, hanya diminta suruh geser tempat sampah, tapi jawabannya kono geseran dewe. Nah, beda sekali kan? Ini tantangan bagi kita sekalian untuk menjadikan basis keluarga itu adalah basis ketulusan hati, basis ketulusan kebaikan akhlak, agar kemudian menular kepada masyarakat kita menjadi semakin kuat. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu harus kita jadikan sebagai sebuah momen kita pada saat Ramadan tahun 2020 itu dengan kebaikan-kebahagiaan. Demikian juga anak-anak di sekolah sangat patuh kepada gurunya. Kalau di rumah disuruh belajar sama orang tuanya, ya Allah, mungkin main game lebih dahulu, ada yang chatting lebih dahulu, ada yang ini lebih dahulu. Ini tantangan juga, bagaimana dalam suasana keluarga itu kemudian hidup sebagai satu sistem sosial yang berjalan, kemudian berkembang. Kita kepada tetangga kita perhatikan mana yang belum bisa makan, mana yang kekurangan makanan, tidak bisa berbuka. Ini kesempatan saudara sekalian, di musibah nasional bahkan musibah dunia 2020 mencantangkan basis keluarga dengan kekuatan moralnya, kekuatan akhlaknya, menjadi ciri-ciri generasi Islami yang semakin kuat. Semoga insya Allah dengan itu kita latih diri kita untuk bersabar kepada keluarga kita, saling melayani. Ada berapa prinsip? Pertama, saling memaafkan. Pernahkah Bapak Ibu sekalian minta maaf pada anaknya? Bukan karena Idul Fitri, sungkem-sungkeman itu kan formalitas. Tapi pernahkah kemudian anak minta maaf kepada bapaknya, romboke, bapake, karo simbae dalam suasana biasa? Kita biasanya mohon maaf ini tidak bisa ini, kayak di kantor gitu loh. Ya, tidak hanya di kantor guys, tapi juga di rumah dipraktekkan. Kalau hanya di kantor berarti melayani orang lain, sementara keluarga kita tidak pernah dilayani. Saling meminta maaf, saling melayani, ya, mudah melayani di rumah. Bisa enggak dipraktekkan? Ya, suaminya mempraktekkan, istrinya mempraktekkan. Kayak di kantor itu loh, suruh fotokopi langsung jalan, disuruh sama atasannya ini langsung jalan, ya Pak, siap-siap. Kemudian menghargai. Demikian juga di kantor, kalau itu menghargai, ini bagus. Pernah kita memuji dalam keluarga kita masing-masing? Nah, itu kita praktekkan Bapak Ibu sekalian. Dengan seperti itu kita akan menjadi keluarga-keluarga yang tenang. Di rumah tidak sumpek. Kalau sudah Ramadan Covid 2019 kita sumpek. Kalau sumpek maka mangan ramangan kumpul jadi panas kehidupannya. Padahal filosofi mangan ramangan kumpul adalah tenang. Karena apapun seperti zaman dulu, bahkan satu telur zaman dulu dibagi menjadi 7, menjadi 8 masih cukup. Kenapa? Karena perasaan yang senang, perasaan yang bahagia, perasaan kebersamaan untuk sama-sama menikmati ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, semoga dengan musibah ini, dengan Ramadan ini akan menjadi wasilah bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita, keluarga kita terjauh dari api neraka, dan kita akan menjadi keluarga-keluarga yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh. Akhirnya masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik, negara kita akan menjadi negara baik yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.